Manusia sebagai makhluk multiseluler tersusun secara struktural menjadi suatu kesatuan fungsional total dari tingkat kimiawi hingga ke tubuh keseluruhan. Tingkat kimiawi yang ditandai dengan keberadaan atom dan molekul tersusun secara tepat membentuk entitas kehidupan dasar yang disebut sel. Selanjutnya, sel-sel yang struktur dan fungsinya serupa bergabung membentuk jaringan. Tingkat lanjut dari jaringan adalah organ yang tersusun secara bersamaan oleh dua atau lebih tipe jaringan primer untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu. Berikutnya, kelompok organ-organ tersusun lebih lanjut menjadi sistem tubuh yang mana keseluruhan organ tersebut melakukan fungsi terkait dan saling berinteraksi untuk melaksanakan suatu aktivitas yang esensial bagi kelangsungan hidup tubuh keseluruhan. Sistem tubuh dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sistem regulatorik dan sistem non-regulatorik. Sistem regulatorik terdiri atas sistem saraf dan sistem endokrin. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang sistem endokrin. Semoga bermanfaat. Sistem endokrin adalah sistem yang berfungsi mengatur aktivitas-aktivitas fungsional tubuh yang lebih memerlukan durasi daripada kecepatan. Sistem ini terdiri dari kelenjar-kelenjar endokrin tanpa duktus atau saluran yang tersebar di seluruh tubuh. Semua kelenjar endokrin melaksanakan fungsinya dengan mengeluarkan hormon ke dalam darah. Setelah dikeluarkan, hormon mengalir dalam darah ke sel sasaran di tempat jauh. Tempat bahan ini mengatur atau mengarahkan fungsi tertentu. Meskipun darah menyebarkan hormon ke seluruh tubuh, namun hanya sel sasaran tertentu yang dapat berespon terhadap masing-masing hormon karena hanya sel sasaran yang memiliki reseptor untuk mengikat hormon tersebut. Pengikatan suatu hormon ke reseptornya di sel sasaran memicu serangkaian proses atau respon seluler di dalam sel sasaran agar terjadi efek akhir hormon tersebut. Cara-cara yang digunakan oleh hormon untuk menimbulkan efek fisiologinya bergantung pada sifat hormon, yaitu hidrofilik atau lipofilik. Kelompok hormon yang bersifat hidrofilik yaitu hormon peptida dan katekolamin, sedangkan yang bersifat lipofilik adalah hormon steroid dan tiroid. Setelah disekresikan dari kelenjar, hormon hidrofilik beredar dalam darah terutama dalam bentuk larut dalam plasma. Sementara hormon lipofilik umumnya terkait ke protein plasma atau protein transport. Hormon hidrofilik setelah berikatan dengan reseptor di membran permukaan sel sasaran akan bekerja melalui sistem pembawa pesan kedua atau second messenger untuk mengubah aktivitas protein yang sudah ada, contohnya enzim. Sebaliknya, hormon lipofilik mengaktifkan gen-gen setelah berikatan dengan reseptor di dalam nukleus sel sasaran. Mekanisme komunikasi kedua tipe hormon tersebut kemudian menyebabkan pembentukan protein baru di sel sasaran untuk menghasilkan respon yang diinginkan. Secara umum, sistem hormon memiliki fungsi meliputi yang pertama, mengatur metabolisme organik serta keseimbangan air dan elektrolit yang secara kolektif penting dalam mempertahankan lingkungan internal yang konstan. Kedua, menginduksi perubahan adaptif untuk membantu tubuh menghadapi situasi stres. Yang ketiga, mendorong tubuh kembang yang lancar dan berurutan. Keempat, mengontrol reproduksi, mengatur produksi sel darah merah. Dan yang keenam, bersama sistem saraf otonom, sistem endokrin mengontrol dan mengintegrasi sirkulasi dan pencernaan serta penyerapan makanan. Perlu dipahami bahwa sebagian hormon mengatur pembentukan dan sekresi hormon lain. Suatu hormon yang berfungsi utamanya mengatur sekresi hormon oleh kelenjar lain diklasifikasikan secara fungsional sebagai hormon tropik yang berfungsi merangsang dan mempertahankan jaringan endokrin sasaran. Terdapat beberapa faktor yang menambah kompleksitas fungsi hormon, yaitu pertama, satu kelenjar dapat menghasilkan banyak jenis hormon. Yang kedua, satu jenis hormon dapat disekresikan oleh lebih dari satu kelenjar. Yang ketiga,
Satu jenis hormon dapat lebih dari satu tipe sasaran. Yang keempat, laju sekresi hormon bervariasi menurut waktu. Yang kelima, satu tipe sel sasaran dapat dipengaruhi oleh lebih dari satu jenis hormon. Yang keenam, suatu pesan pembawa kimia yang sama dapat berupa hormon atau neurotransmitter. Dan kompleksitas ketujuh adalah sebagian organ endokrin dapat berperan sebagai organ non-endokrin pada fungsi sistem organ yang lain. Berikut adalah gambaran umum fisiologi endokrin. Selanjutnya, kita akan bahas secara singkat dan spesifik fungsi kelenjar beserta hormon yang disekresinya dalam menjaga hemostasis fungsi tubuh secara keseluruhan. Pertama adalah kelenjar atau bagian otak disebut hipotalamus. Hipotalamus menghasilkan hormon tropik atau hipofisiotropik yang dikelompokkan menjadi dua, yaitu releasing hormone dan inhibiting hormone atau hormon penstimulus sekresi atau penghambat sekresi hormon oleh kelenjar lain. Hipotalamus bekerja setelah memperoleh stimulus dari neuron-neuron berbagai bagian otak dan dari sinyal kimiawi dalam darah yang mencapai hipotalamus melewati sawar otak. Setelah mendapat stimulus, hipotalamus dapat berfungsi menghasilkan beberapa jenis hormon. Hormon pertama yang disekresikan oleh hipotalamus adalah thyrotropin releasing hormone. Hormon ini berfungsi memicu pelepasan thyroid stimulating hormone atau TSH atau thyrotropin dan hormon prolaktin dari kelenjar hipofisis anterior. Yang kedua, hipotalamus berperan menstimulasi pelepasan prolaktin inhibiting hormone yang berfungsi menghambat pengeluaran prolaktin. Yang ketiga, hipotalamus mampu mensekresikan prolaktin releasing hormone yang memiliki fungsi memicu pengeluaran prolaktin dari hipofisis anterior. Selanjutnya, hipotalamus berfungsi mensekresikan growth hormone releasing hormone yang mampu menstimulasi pelepasan growth hormone. Hipotalamus juga berperan dalam menghasilkan growth hormone inhibiting hormone dengan berfungsi inhibisi, yaitu menghambat pelepasan growth hormone dan TSH. Berikutnya, hipotalamus berfungsi melepaskan gonadotropin releasing hormone yang mana berfungsi menstimulasi kelenjar gonad untuk memicu pelepasan LH dan FSH. Terakhir, hipotalamus juga berperan dalam mensekresikan kortikotropin releasing hormone yang kemudian berfungsi menstimulasi hipofisis anterior mensekresikan pengeluaran ACTH. Perlu dipahami bahwa banyak sistem kontrol endokrin melibatkan refleks neuroendokrin yang mencakup baik komponen saraf maupun hormon. Tujuan refleks ini adalah menghasilkan peningkatan mendadak sekresi hormon sebagai respon terhadap rangsangan tertentu. Pada beberapa hal, masukan saraf ke kelenjar endokrin menjadi satu-satunya faktor yang mengatur sekresi hormon. Sebaliknya, sebagian sistem kontrol endokrin mencakup kontrol umpan balik, yaitu proses mempertahankan kadar hormon di tingkat basal atau normal dan merupakan refleks neuroendokrin, yakni proses yang menyebabkan peningkatan mendadak sekresi sebagai respon terhadap peningkatan mendadak kebutuhan akan hormon tersebut. Kelenjar berikutnya adalah hipofisis atau pituitary. Kelenjar ini dikenal juga sebagai master gland. Kelenjar endokrin ini memiliki dua lobus, yaitu hipofisis posterior dan hipofisis anterior. Hipofisis posterior atau neurohipofisis tersusun atas komponen jaringan epitel dan jaringan saraf. Hipofisis posterior terhubung dengan hipotalamus melalui suatu jalur saraf. Struktur anatomi ini kemudian membentuk suatu sistem neuroendokrin yang terdiri dari suatu populasi neuron neurosekretorik yang badan selnya terletak di dua kelompok dalam hipotalamus, yaitu nukleus supraopticus dan nukleus paraventricle. Akson dari masing-masing neuron ini turun melalui tangkai penghubung tipis, yakni terminal akson
untuk berakhir di kapiler dalam kelenjar hipofisis posterior. Hal ini menjelaskan bahwa kelenjar hipofisis posterior tidak menghasilkan hormon, namun hanya menyimpan sementara hormon yang diterima dari hipotalamus melalui jalur akson neuron. Sehingga setelah menerima stimulus yang sesuai, hipofisis posterior hanya melepaskan hormon yang disintesis dari sel neuron hipotalamus masuk ke dalam kapiler darah. Hipofisis posterior berfungsi mensekresikan hormon vasopresin dan oksitosin. Setiap hormon disintesis oleh salah satu dari dua neuron sensorik. Setiap ujung saraf ini menyimpan vasopresin atau oksitosin, tidak keduanya, sehingga hanya dikeluarkan secara independen sesuai kebutuhan tubuh langsung masuk ke dalam arteri sistemik menuju sel target. Pelepasan kedua hormon ini sangat bergantung pada stimulus yang diterima oleh hipotalamus. Vasopresin atau biasa dikenal sebagai hormon antidiuretik ADH memiliki dua fungsi umum. Yang pertama, hormon ini berfungsi meningkatkan retensi atau pengeluaran air oleh ginjal dalam bentuk urin dan mengatur keseimbangan air secara keseluruhan. Kontrol utama pelepasan vasopresin dari hipofisis posterior adalah masukan dari osmoreseptor hipotalamus yang meningkatkan sekresi vasopresin sebagai respon terhadap peningkatan osmolaritas plasma. Fungsi kedua vasopresin adalah menyebabkan kontraksi otot polos arteriol, yaitu efek presor pembunuh. Masukan yang lemah dari reseptor volume atrium kiri jantung meningkatkan sekresi vasopresin sebagai respon terhadap penurunan volume cairan ekstraseluler dan tekanan darah arteri. Hormon kedua yang disekresikan dari kelenjar hipofisis posterior adalah oksitosin. Hormon oksitosin ini berfungsi merangsang kontraksi otot polos uterus untuk membantu mengeluarkan janin selama persalinan dan menstimulus ejeksi atau penyemprotan susu dari kelenjar mamaria selama seorang ibu menyusui anaknya. Sekresi hormon ini dapat ditingkatkan sebagai respon umpan balik positif oleh refleks yang dapat berasal dari jalan lahir selama persalinan dan refleks saat bayi mengisap puting ibunya selama laktasi. Berikutnya, hipofisis anterior menjadi kelenjar yang mampu menghasilkan 6 jenis hormon peptida utama. Sekresi hormon-hormon ini lebih unik dibandingkan dengan kelenjar hipofisis posterior karena adanya sistem porta, yaitu suatu koneksi kapiler ke kapiler yang unik antara area hipotalamus dan kelenjar hipofisis anterior yang disebut sistem porta hipotalamus hipofisis. Akibatnya, hormon regulatorik dari hipotalamus harus masuk ke pembuluh porta, lalu setelah sampai di kelenjar hipofisis, hormon tersebut menstimulasi hormon asli ke kelenjar hipofisis anterior. Segera setelah hipofisis anterior menerima stimulus yang sesuai, maka hormon spesifik disekresikan masuk ke dalam kapiler arteri sistemik dan mengalir menuju sel target. Hormon yang disekresikan melalui kelenjar hipofisis anterior meliputi hormon pertumbuhan dan somatotropin, thyroid stimulating hormone, hormon adenokortikotropik, hormon perangsang folikel, luteinizing hormone, dan hormon prolaktin. Hormon pertumbuhan atau growth hormone dan somatotropin merupakan hormon primer yang bertanggung jawab mengatur pertumbuhan tubuh keseluruhan dan berperan dalam proses metabolisme intermediate. Thyroid stimulating hormone atau thyrotropin berfungsi merangsang sekresi hormon tiroid dan pertumbuhan kelenjar tiroid. Hormon adenokortikotropik atau disingkat ACTH berperan dalam menstimulasi sekresi kortisol oleh kelenjar korteks adrenal dan mendorong pertumbuhan korteks adrenal. Follicle stimulating hormone atau FSH memiliki fungsi berbeda pada wanita dan pria. Pada wanita, hormon ini merangsang pertumbuhan dan perkembangan folikel ovarium, yakni tempat berkembangnya ovum atau sel telur, serta merangsang sekresi hormon estrogen dari ovarium. Sedangkan pada pria, FSH berfungsi dalam pembentukan sperma.
Luteinizing hormone atau LH berfungsi berbeda pada wanita dan pria. Pada wanita, LH berfungsi dalam proses ovulasi dan pembentukan korpus luteum serta mengatur sekresi hormon estrogen dan progesteron oleh ovarium. Sedangkan pada pria, luteinizing hormone berfungsi menstimulasi sel interstitium Leydig di testis untuk mengeluarkan hormon testosteron. LH pada pria juga dikenal sebagai interstitial cell stimulating hormone. Hormon prolaktin berfungsi meningkatkan perkembangan payudara dan produksi air susu pada wanita. Pada pria diduga hormon ini berfungsi merangsang produksi protein reseptor RH di testis. Beberapa penelitian juga menyebutkan bahwa prolaktin dapat meningkatkan fungsi sistem imun dan pembentukan pembuluh darah baru baik pada pria maupun wanita. Berikutnya kita akan membahas satu kelenjar sentral yang unik pada otak manusia. Kelenjar tersebut adalah pineal. Uniknya adalah kelenjar ini menghasilkan hormon yang disebut melatonin, di mana hormon ini diduga menjadi pemicu proses pubertas pada tumbuh kembang manusia. Telah diketahui secara pasti bahwa hormon melatonin memiliki beberapa fungsi, yaitu menghambat sekresi gonadotropin, meningkatkan imunitas, berperan penting dalam sinkronisasi irama sirkadian, dan bekerja sebagai antioksidan. Melatonin yang digunakan dalam percobaan klinis membuktikan bahwa hormon ini mampu mengontrol kehamilan melalui penghentian ovulasi, sedangkan pada pria mampu menghentikan produksi sperma. Melatonin ini juga diduga mampu melambatkan proses penuaan melalui pembersihan radikal bebas yang terbentuk dari metabolisme tubuh. Selain itu, dalam meningkatkan imunitas dibuktikan melalui penghambatan sebagian proses penyusutan kelenjar timus yang menjadi tempat produksi sel darah putih tipe limfosit T. Fungsi melatonin dalam mengatur dan mengontrol irama sirkadian akan kita bahas secara spesifik pada topik fisiologi tidur. Hipotalamus, hipofisis posterior dan anterior serta pineal merupakan kelompok kelenjar sentral yang berarti kelenjar yang terdapat di dalam tengkorak kepala. Tubuh manusia juga memiliki sistem endokrin yang tersusun atas kelompok kelenjar perifer, meliputi kelenjar tiroid, adrenal, yaitu korteks dan medula, pankreas, gonad, ovarium dan testis, paratiroid, plasenta, ginjal, hati, kulit, timus, jantung, jaringan lemak atau adiposa, lambung, dan duodenum. Kelenjar tiroid tersusun atas sel-sel epitel silindris, biasanya disebut sel folikel, yang menghasilkan cairan koloid yang mengandung iodium atau hormon tiroksin T4. Hasil sekresi kelenjar ini berupa hormon tiroksin. Hormon tiroksin memiliki fungsi berupa memicu sintesis katalisator metabolisme sel, stimulasi pemecahan karbohidrat, dan menekan penimbunan lemak atau lipogenesis. Selain itu, hormon ini juga berfungsi meningkatkan kewaspadaan melalui reaktivitas saraf, memacu motilitas usus dan sekresi digestif, dan meningkatkan heart rate. Selain tiroksin, kelenjar tiroid juga mampu mensekresikan hormon kalsitonin yang berperan dalam menurunkan konsentrasi kalsium dalam darah. Proses sekresi produk sintesis kelenjar tiroid sangat bergantung kepada kebutuhan tubuh. Berikut merupakan proses sintesis hormon tiroksin di dalam sel folikel. Jika diperhatikan, bahan dasar pembentukan hormon tiroksin adalah iodium dari makanan dan asam amino tirosin tubuh yang bersifat non-esensial sehingga mampu diproduksi oleh tubuh secara memadai. Seperti halnya sel lain, sel folikel tiroid juga memiliki organel kompleks Golgi. Organel ini membentuk molekul yang disebut tiroglobulin. Asam amino tirosin yang sedia ada dalam sel masuk ke dalam molekul tiroglobulin. Selanjutnya, molekul yang telah memiliki asam amino tirosin ini kemudian diekspor ke area koloid dari sel folikel melalui proses eksositosis. Secara bersamaan,
Sel folikel menangkap iodium yang bersumber dari konsumsi makanan dari aliran darah masuk ke dalam sel folikel tiroid dan dipindahkan ke dalam koloid melalui pompa iodium protein dengan melawan gradien konsentrasi. Proses tersebut dapat terlihat pada tahap nomor 1 hingga nomor 4. Perlu dipahami bahwa iodium yang masuk ke dalam darah tidak memiliki fungsi lain melainkan untuk membentuk hormon tiroksin. Tahap 5 hingga 7 pada gambar ini menjelaskan penggabungan dan perubahan bahan dasar hormon sebelum akhirnya benar-benar menghasilkan hormon tiroksin yang ditandai dengan simbol T4 pada gambar ini. T4 atau tetraiodothyronine ini adalah produk akhir pembentukan hormon tiroksin yang siap disekresikan masuk ke dalam aliran darah menuju sel target. Namun perlu dipahami bahwa bentuk aktif hormon di dalam darah yang nantinya menstimulasi sel target adalah bentuk T3 atau triiodothyronine, sedangkan T4 meski banyak dihasilkan namun tersimpan di dalam sel folikel atau aliran darah, terikat bersama protein transport dan hanya diubah menjadi T3 saat tubuh membutuhkan. Berikutnya adalah kelenjar adrenal yang memiliki dua bagian, yaitu korteks dan medula. Bagian korteks adrenal mengeluarkan beragam hormon steroid, sedangkan bagian medula adrenal mengeluarkan katekolamin. Berdasarkan efek kerjanya, hormon steroid adrenal dibagi menjadi 3 kategori, yaitu pertama, kategori mineral kortikoid berupa hormon aldosteron, kortikosteron, dan deoksikortikosteron yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan ekstraseluler melalui peningkatan reabsorpsi natrium klorida dan air, mempengaruhi keseimbangan mineral atau elektrolit, khususnya ion natrium dan kalium, dan memicu vasokonstriksi vaskuler yang kemudian menyebabkan tekanan darah meningkat. Kedua, kategori glukokortikoid berupa hormon kortisol yang disekresikan akibat respon terhadap stres melalui perbaikan sel rusak, suplai energi saat glukosa rendah, dan memobilisasi asam amino untuk metabolisme protein, serta meningkatkan kadar glukosa dari sumber lemak dan protein. Selanjutnya, kategori ketiga adalah androgen, contohnya testosteron, yang diproduksi secara terbatas dengan fungsi penting dalam perkembangan karakter seks pria, dan estrogen pada wanita yang berfungsi dalam pembentukan karakteristik sekunder wanita. Medula kelenjar adrenal mensekresikan hormon katekolamin yang berasal dari asam amino tirosin, yaitu epinefrin dan norepinefrin. Hormon-hormon ini berinteraksi dengan reseptor simpatis yang ada di seluruh tubuh untuk menghasilkan respon fisiologis seperti memperkuat sistem saraf simpatis, berperan dalam adaptasi stres, meregulasi tekanan darah, efek kesadaran, dan efek metabolik tertentu. Dari seluruh katekolamin, 80% merupakan epinefrin, sedangkan 20% merupakan norepinefrin. Epinefrin dibentuk oleh medula adrenal, sedangkan norepinefrin dihasilkan khusus oleh serat pasca ganglion simpatis. Sehingga dapat dikatakan bahwa efek norepinefrin diperantarai langsung oleh sistem saraf simpatis, sedangkan efek epinefrin ditimbulkan oleh medula adrenal. Segera setelah disekresikan ke dalam darah, kedua hormon ini hanya berinteraksi pada sel target yang memiliki salah satu dari 4 tipe reseptor androgenik, yaitu reseptor alfa, reseptor alfa 2, beta 1, atau beta 2. Pengaktifan reseptor alfa 1 dan beta 1 menghasilkan respon eksisitorik atau memicu, sedangkan pengaktifan reseptor alfa 2 dan beta 2 menghasilkan respon inhibitorik atau menghambat.
Kelenjar paratiroid merupakan suatu kelenjar yang proses bekerjanya merupakan lengkung umpan balik negatif, tidak melibatkan saraf atau hormon lain. Hal ini berarti bahwa respon sekresi hormon kelenjar ini, yaitu hormon perubahan kadar kalsium bebas, jika telah mencapai kadar normal dan sedikit berlebih dalam darah, yang nanti kemudian menghentikan sekresi tersebut. Hormon paratiroid memiliki fungsi yaitu memicu peningkatan kalsium darah melalui proses osteoklas, yaitu pelepasan kalsium dan fosfor dari tulang masuk ke dalam darah sehingga kondisi patologis yang disebut hipokalsemia dapat dicegah. Namun, jika kalsium dalam makanan adekuat, maka osteoklas tertunda. Fisiologi tubuh bekerja sedemikian rupa sehingga dapat mencegah tulang dari keropos. Peningkatan kalsium akibat rangsangan hormon paratiroid bersumber dari bank kalsium, yaitu tulang, sesuai kebutuhan tubuh. Namun, jika terjadi peningkatan kalsium darah yang sangat meningkat atau keadaan hiperkalsemia ekstrim, maka akan terjadi penurunan pengaktifan vitamin D dan sekresi hormon kalsitonin. Hal ini menjelaskan bahwa keseimbangan kalsium diregulasi oleh 3 jenis hormon, yaitu hormon paratiroid atau parathormon, vitamin D, dan kalsitonin. Selain itu, melalui peningkatan fisiologis osteoblas, hormon kalsitonin juga menyebabkan kelebihan kalsium dan fosfor diendapkan ke dalam tulang. Hormon paratiroid bersama vitamin D memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan kadar kalsium darah. Hormon ini bertanggung jawab mengontrol homeostasis kalsium karena efek vitamin D terlalu lambat untuk berperan secara substansial dalam regulasi kontinu konsentrasi kalsium plasma. Jika asium kalsium dari makanan berkurang, maka penurunan transien kadar kalsium plasma merangsang sekresi hormon paratiroid. Peningkatan hormon paratiroid menyebabkan stimulasi protein transport pada ginjal mereabsorpsi kalsium sehingga pengeluaran kalsium berkurang, dan pengaktifan vitamin D melalui perantara aktivasi enzim-enzim di ginjal, sehingga vitamin D yang aktif kemudian meningkatkan esensi penyerapan kalsium makanan di usus halus. Efek lain dari pengaktifan vitamin D juga adalah meningkatnya kepekaan sel-sel di tulang terhadap hormon paratiroid. Selain kalsium, konsentrasi hormon paratiroid di dalam darah juga mempengaruhi keseimbangan konsentrasi fosfat plasma. Fosfat diatur secara langsung oleh vitamin D dan tidak secara langsung oleh lengkung umpan balik antara kalsium plasma dan hormon paratiroid. Karena hubungan terbalik antara konsentrasi fosfat dan kalsium plasma akibat karakteristik kelarutan garam kalium fosfat, maka saat konsentrasi fosfat menurun, konsentrasi kalsium justru meningkat. Keadaan ini menyebabkan umpan balik negatif terhadap sekresi hormon paratiroid ke dalam darah. Sebaliknya, saat konsentrasi fosfat meningkat, maka sekresi hormon paratiroid meningkat akibat penurunan konsentrasi kalsium plasma. Pankreas menjalankan fungsi endokrin karena memiliki jaringan yang tersusun atas sel-sel endokrin, yaitu sel beta, sel alfa, dan sel delta. Sel beta pankreas berfungsi sebagai tempat sintesis dan sekresi hormon insulin. Sel alfa berfungsi menghasilkan dan mensekresi hormon glukagon, sedangkan sel delta berperan mensintesis dan mensekresikan hormon somatostatin. Hormon insulin memiliki fungsi fisiologis seperti memobilisasi masuknya glukosa ke dalam sel dari dalam darah dan ekstrasel untuk membentuk energi atau disimpan dalam hati dan otot sebagai glikogen, serta disimpan ke dalam adiposa sebagai alfa gliserol, fosfat, dan asam asetat. Hormon insulin disekresikan saat konsentrasi gula dalam darah meningkat atau sangat tinggi. Hal ini menjelaskan bahwa peningkatan konsentrasi glukosa dalam darah lah yang menjadi stimulus utama sekresi insulin oleh sel beta pankreas. Sebaliknya, penurunan glukosa dalam darah di bawah normal, misalnya sewaktu puasa, secara langsung menghambat sekresi insulin. Karena itu, sistem umpan balik negatif yang sederhana sudah dapat mempertahankan pasokan glukosa yang relatif konstan ke jaringan tanpa memerlukan partisipasi saraf atau hormon lain.
Telah diketahui juga bahwa selain pasokan glukosa, sekresi insulin juga dapat dipengaruhi oleh peningkatan kadar asam amino darah, stimulasi hormon saluran cerna atau gluko-independent insulin-tropik peptida, dan stimulus saraf otonom yakni parasimpatis vagus dan simpatis yang mempengaruhi pulau-pulau Langerhans pankreas. Insulin juga memiliki efek spesifik baik pada karbohidrat, lemak, dan protein. Selain itu, insulin dapat menimbulkan efek dengan bekerja pada otot rangka inaktif, hati, dan jaringan lemak. Hormon ini merangsang jalur-jalur biosintetik yang menyebabkan peningkatan pemakaian glukosa, peningkatan penyimpanan karbohidrat dan lemak, serta meningkatkan sintesis protein. Jadi, hormon ini menurunkan kadar glukosa, asam lemak, dan asam amino darah. Sekresi insulin meningkat pada keadaan absorpsi dan menyebabkan jalur-jalur metabolik bergeser ke arah anabolisme. Ketika sekresi insulin rendah, efek kebalikannya yang terjadi. Laju pemasukan glukosa ke dalam sel berkurang dan terjadi katabolisme neto melebihi sintesis glikogen, trigliserida, dan protein. Kurang adekuatnya kerja hormon insulin dapat menyebabkan gejala akut diabetes mellitus yang ditandai dengan peningkatan kadar glukosa darah atau hiperglikemia. Pasien dengan gejala ini sering menunjukkan pengeluaran urin dalam jumlah besar dan di dalam urin mengandung banyak glukosa. Diabetes mellitus memiliki dua varian utama berdasarkan kemampuan pankreas mengeluarkan insulin. Yang pertama, diabetes tipe 1 ditandai oleh berkurangnya sekresi insulin, sedangkan diabetes tipe 2 ditandai oleh sekresi insulin yang normal atau bahkan meningkat tetapi sensitivitas sel sasaran terhadap insulin berkurang. Berikutnya, hormon kedua yang disekresikan oleh kelenjar pankreas adalah hormon glukagon. Hormon ini mempengaruhi banyak proses metabolik yang juga dipengaruhi oleh insulin, tetapi pada kebanyakan kasus, efek glukagon adalah berlawanan dengan efek insulin. Tempat atau organ sasaran utama hormon ini adalah hati. Pada organ ini, glukagon menimbulkan berbagai efek metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. Glukagon berfungsi meningkatkan kadar glukosa darah dari sumber glikogen melalui glikogenolisis dan asam amino melalui gluconeogenesis. Melihat fungsi utama tersebut, maka hormon glukagon disekresikan sebagai respon terhadap rendahnya glukosa darah. Perlu dipahami bahwa tubuh menjalani dua keadaan metabolik fungsional, yaitu keadaan absorpsi dan keadaan pasca absorpsi. Segera setelah makan, baik itu sarapan, makan siang, atau makan malam, nutrien yang dikonsumsi dan diserap masuk ke dalam darah. Hal ini dimaksudkan dengan keadaan absorpsi. Selama periode ini, glukosa berlimpah dan berfungsi sebagai sumber energi utama, sedangkan lemak dan protein tidak segera digunakan namun disimpan dalam bentuk glikogen dan trigliserida. Sedangkan keadaan pasca absorpsi atau keadaan puasa terjadi setelah 4 jam dari waktu saat makan, yakni sarapan, makan siang, dan makan malam. Sekresi glukagon sangat meningkat selama keadaan pasca absorpsi, sehingga hormon glukagon sangat berperan penting mendorong katabolisme simpanan nutrien di jeda antara waktu makan untuk menjaga kadar nutrien dalam darah, khususnya glukosa darah. Sel alfa pankreas meningkatkan sekresi glukagon sebagai respon terhadap penurunan glukosa darah. Efek hiperglikemia hormon ini cenderung meningkatkan kadar glukosa kembali ke normal. Sebaliknya, peningkatan konsentrasi glukosa, misalnya setelah makan, menghambat sekresi glukagon yang cenderung menurunkan kadar glukosa kembali normal. Mekanisme kerja hormon pankreas yakni insulin dan glukagon memiliki integrasi yang baik dalam menjaga keseimbangan glukosa tetap pada kadar normal. Selama penyerapan makanan kaya akan protein menyebabkan peningkatan konsentrasi asam amino dalam darah. Hal ini menyebabkan peningkatan dua jenis hormon sekaligus, yaitu insulin dan glukagon.
Sekresi dua hormon ini menyebabkan muncul dua efek secara bersamaan, yaitu hipoglikemia dan hiperglikemia. Akibatnya, kadar glukosa darah tetap normal dan pasukan glukosa ke otak juga terjaga. Kelenjar endokrin berikutnya adalah gonad yang terdiri atas testis pada pria dan ovarium pada wanita. Fungsi kelenjar endokrin ini sangat erat dengan fisiologi sistem reproduksi, sehingga pembahasan lebih rinci akan disampaikan pada video topik fisiologi reproduksi pada manusia. Hormon yang disintesis dan disekresikan melalui kelenjar gonad meliputi estrogen, progesteron, dan testosteron. Hormon estrogen yang disekresikan oleh gonad wanita yaitu ovarium memiliki peran fisiologi berupa yang pertama mendorong perkembangan folikel, yang kedua menstimulus pertumbuhan uterus dan payudara, dan yang ketiga hormon ini berperan dalam perkembangan karakteristik seks sekunder. Selain itu, hormon progesteron juga disekresikan oleh ovarium dan memiliki fungsi fisiologis seperti mendorong penutupan lempeng epifisis tulang dan mempersiapkan uterus untuk proses kehamilan. Pada pria, hormon testosteron yang disekresikan oleh gonad pria yaitu testis berfungsi menstimulus produksi sperma, mengatur perkembangan karakteristik seks sekunder pria, dan mendorong penutupan lempeng epifisis tulang. Hormon reproduksi baik pada pria maupun wanita mengalami perubahan pada peristiwa lonjakan pertumbuhan pubertas selama remaja. Pubertas dimulai pada usia sekitar 11 tahun pada anak perempuan dan 13 tahun pada anak laki-laki dan berlangsung beberapa tahun pada kedua jenis kelamin. Androgen yaitu hormon seks pria mengalami sekresi yang meningkat drastis pada pubertas sehingga mendorong sintesis protein dan pertumbuhan tulang. Meskipun sekresi estrogen oleh ovarium belum dimulai selama pubertas, namun perannya selama pubertas masih belum diketahui secara pasti. Testosteron dan estrogen akhirnya bekerja pada tulang sehingga tinggi dewasa penuh tercapai pada akhir masa remaja. Selain kelenjar-kelenjar endokrin yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat organ-organ tubuh dari sistem organ lain memiliki fungsi endokrin seperti organ lambung, duodenum, plasenta, ginjal, timus, jaringan adiposa, hati, dan jantung. Lambung dapat menghasilkan hormon yang disebut gastrin. Hormon gastrin ini berfungsi mengontrol fase motilitas dan fase sekresi untuk mempermudah pencernaan dan penyerapan nutrisi oleh usus halus. Selanjutnya, organ duodenum dapat menghasilkan hormon sekretin dan kalsitokenin. Dua hormon ini memiliki fungsi yang sama seperti gastrin. Selain itu, duodenum juga mensekresikan hormon yang disebut peptida insulin tropik dependent glukosa yang berfungsi menstimulus sekresi insulin dalam menjaga keseimbangan gula darah. Organ berikutnya yang dapat berperan sebagai kelenjar endokrin adalah plasenta yang mensekresikan hormon estrogen atau estriol dan progesteron. Kedua hormon ini menjalankan fungsi seperti yang telah dijelaskan pada pembahasan kelenjar gonad ovarium, seperti fungsi mempertahankan kehamilan dan persiapan menyusui. Sebelumnya telah dijelaskan fungsi endokrin kelenjar adrenal. Telah diketahui juga bahwa organ ginjal itu sendiri mampu menghasilkan hormon berupa renin dan eritropoietin. Hormon renin berfungsi mengaktifkan angiotensin, suatu hormon oligopeptida yang berfungsi memicu sekresi aldosteron dari kelenjar adrenal cortex. Sedangkan hormon eritropoietin berperan dalam produksi sel darah merah. Organ berikutnya yang memiliki fungsi endokrin adalah organ hati. Hormon yang disekresikan dari organ hati adalah somatomedin yang berfungsi mendorong pertumbuhan jaringan lunak dan tulang. Selanjutnya, kelenjar timus mensekresikan hormon yang disebut timosin memiliki fungsi meningkatkan proliferasi limfosit. Selain hati, organ jantung juga mampu menghasilkan hormon yang disebut peptida natriuretik atrium. Fungsi hormon ini adalah menghambat reabsorpsi ion natrium di tubulus ginjal. Selain organ, terdapat juga jaringan khusus yang mampu menjalankan fungsi endokrin, yaitu jaringan adiposa.
Jaringan atau kumpulan sel-sel adiposa ini dapat mensekresikan dua jenis hormon, yaitu leptin dan adipokin. Leptin berfungsi menekan hawa nafsu makan pada hipotalamus, sementara adipokin berfungsi dalam metabolisme dan inflamasi. Sebagai kesimpulan, fisiologi endokrin menjadi salah satu sistem organ tubuh yang sangat berperan penting dalam meregulasi mekanisme kerja optimal pada sistem organ lainnya untuk menjaga tubuh tetap dalam keadaan homeostasis dan sehat.